Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Di Indonesia tak hanya pantai, gunung atau taman bermain saja yang menjadi tujuan wisata. Tempat-tempat ibadah pun menjadi tujuan wisata, seperti contohnya Candi Prambanan. Candi Prambanan merupakan salah satu candi Hindu terbesar di Indonesia yang masih ramai dikunjungi hingga saat ini. Candi Prambanan terletak di Kecamatan Prambanan, Sleman, Yogyakarta. Dari nama kecamatan inilah, kemungkinan nama Candi Prambanan diambil. Karena asalnya yang memang sebuah candi beraliran agama Hindu, banyak orang berpendapat bahwa nama Prambanan masih berkaitan dengan dewa-dewa dalam mitologi Hindu. Diambil dari kata, para Brahman, yang kemungkinan diubah ke dialek Jawa menjadi Prambanan. Kata, Brahman, ini syarat makna. Brahman dalam teologi Hindu merupakan sesuatu yang amat tinggi dan agung serta abadi. Biasanya disangkut pautkan dengan kata Brahma, yang hampir sama dengan sang pencipta dalam agama Hindu. Ada teori lain mengatakan bahwa kemungkinan kata Prambanan memiliki dasar kata berupa mban atau mengemban. Hal ini merujuk pada dewa-dewa dalam agama Hindu yang memang mengemban tugas untuk menstabilkan alam semesta. Candi Prambanan atau disebut juga Candi Roro Jonggrang bukanlah candi yang dibuat sehari semalam seperti legenda yang sering kita dengarkan. Candi ini memang sebenarnya dibuat oleh banyak orang ketika masa kepemimpinan Rakai Pikatan. Rakai Pikatan merupakan raja ke-6 kerajaan Mataram kuno yang memimpin pada tahun 840 hingga 856 Masehi. Hal ini tertulis pada Prasasti Siwagra tahun 856 Masehi, di mana ketika itu dibangunlah candi utama yang disebut Candi Siwa. Candi Siwa ini berada di dalam kompleks bangunan Candi Prambanan, yang mana candi-candi kecil di sekitar candi utama diteruskan oleh raja-raja setelah masa kepemimpinan Rakai Pikatan. Candi Prambanan dibangun untuk menandai berdirinya dinasti Sanjaya sebagai penganut aliran Hindu. Candi Prambanan pada masa pemerintahan Rakai Pikatan memang sengaja dibangun untuk menandingi kemegahan Candi Borobudur. Namun di sisi lain, candi ini dibangun sebagai tempat peribadatan bagi masyarakat Mataram kuno yang beragama Hindu. Karena itulah ada beberapa patung dewa dan dewi di dalamnya seperti Wisnu, Brahma, Durga, Surya, dan lain-lain. Meski pada dasarnya candi utama ini dibuat sebagai pemujaan masyarakat Hindu yang beraliran Dewa Siwa. Runtuhnya Candi Prambanan ditengarai karena adanya bencana alam Gunung Merapi yang meletus dengan sangat dahsyat di tahun 1006 Masehi. Ketika itu, Mataram kuno di bawah penguasaan Empu Sindok. Adanya bencana letusan Gunung Merapi ini, menyebabkan kerajaan Mataram pindah ke wilayah Jawa Timur. Tentu saja hal ini meninggalkan berbagai bangunan, terutama Candi Prambanan yang harus hancur terkena letusan Gunung Merapi. Penemuan kembali Candi Prambanan ketika itu oleh warga yang berada di sekitar candi. Mereka masih belum mengetahui asal mula adanya Candi Prambanan tersebut. Sehingga muncullah legenda rakyat yang masih sering terdengar hingga saat ini. Legenda rakyat itu terjadi karena ditemukannya patung Dewi Durga yang dianggap sebagai Roro Jonggrang. Karena itulah nama lain dari Candi Prambanan adalah Candi Roro Jonggrang. Di tahun 1733 ketika masa pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia, ada seorang pegawai VOC yang bernama C. Alons. Beliau menemukan Candi Prambanan tersebut tertutup oleh tanah dan semak-semak. Namun meski sudah dilaporkan, tidak ada tindakan dari pemerintah Hindia Belanda. Hingga pada tahun 1864, ada seorang pria bernama N.W. Huppermans akan menggunakan batu-batu di kompleks Prambanan untuk dijadikan pembangunan pabrik gula. Beliau melaporkan hal ini dan barulah seorang arkeolog bernama J.W. Itzerman melirik bebatuan ini untuk diteliti dan dilakukan pemugaran. Setelah ditemukannya Candi Prambanan yang masih tertumpuk semak, tanah dan puing-puing akibat gempa bumi dahsyat, pemugaran baru dilakukan dengan cara sederhana. Pemugaran secara sederhana ini berakhir di tahun 1918, karena pemugaran oleh Oudeit Kundik Diens sudah mulai melakukan cara metodologi. Pemugaran yang dilakukan berlanjut hingga 1953, karena ketika itu perang baru saja selesai. Daerah tersebut bukan lagi Hindia Belanda melainkan Indonesia dengan presidennya saat itu adalah Soekarno. Presiden Soekarno melanjutkan pemugaran kembali pada masing-masing candi yang berada di kompleks Prambanan. Seperti contohnya tahun 1978 pemugaran Candi Brahma, tahun 1982 pemugaran Candi Wisnu hingga tahun 2004 pemugaran kembali Candi Siwa. Itulah sejarah singkat Candi Prambanan. Peninggalan sejarah ini harus dijaga dan jangan sampai dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sekian video kali ini. Bila teman-teman sudah pernah mengunjungi Candi Prambanan, tulis pengalamanmu di kolom komentar.
Jangan lupa untuk like, share serta subscribe agar tidak ketinggalan video dari Halo Edukasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.